Tribes. We need you to lead us. Kami butuh Anda untuk memimpin. Seth Godin. Ini buku yang seru. Bukunya tipis tapi sangat-sangat dalam bermakna dan bisa langsung kita praktekkan. Tribes itu apa sih? Suku, komunitas, grup. Kalau kita geng gitu, apapun itu atau organisasi atau apapun itu yang pokoknya kita berkumpul, disitulah kita sebut ini sebagai suku. Nah, bedanya kalau kita ngomongin kepala suku di pedalaman tertentu, kepala suku benar-benar diikuti oleh yang namanya anggota sukunya atau member of the family, kayak dunia gangster mungkin misalnya. Kenapa diikuti? Ya mereka setia, mereka loyal, mereka patuh, mereka ikut, mereka hormat gerak, siap komandan, siap jenderal, siap bos gitu. Nah, tentu kalau kita pengen bangun tribes itu juga ada tekniknya. Jadi orang-orang gimana orang-orang bisa seneng main sama kita, jadi magnet ke diri kita atau nongkrong bareng kita. Dan di sini diajarkan juga tribes itu nggak perlu gede-gede, yang penting loyal. Artinya nggak ada gunanya kita punya 1 juta followers yang cuma ngeklik tombol like tapi ya sebenarnya nggak peduli sama kita. Mending punya 100 orang yang die hard fans, yang benar-benar ngikutin kita, setia sama kita, bantuin kita, ngurusin kita atau apapun itu bareng kita gitu. Itu yang disebutkan di sini. Nah, langkah sederhananya saya sekarang mau pendek-pendekin terus. Ada 3. Yang pertama adalah change. Ada perubahan yang kita bawa di dalam organisasi kita, di dalam suku kita. Contoh misalnya kita Jogja mau ke Jakarta gitu, atau mau ke Jakarta, mau ke Medan atau mau ke Singapura, itu ada perubahan di situ. Atau dari gemuk pengen kurus, atau dari nggak olahraga mau olahraga, dari makan apapun jadi mau makan sehat, atau apapun. Ada perubahan yang mau dibawa di organisasi atau di suku ini gitu. Oh, dari yang kampung kotor jadi kampung bersih, atau yang korupsi jadi nggak korupsi. Ada change yang mau dibawa. Orang-orang yang terintrik untuk ikut di dalam konteks perubahan ini, dia akan bergabung. Step kedua yaitu movement. Movement itu adalah gerakan. Gerakan ini harus sesuatu yang memang ada gerakannya nih organisasinya, bukan cuma visi, misi, tujuan dan seterusnya, goal, tapi nggak ada gerakannya, nggak ada langkah nyatanya, nggak ada aksinya. Jadi kalau kita ngomongin gerakan, itu adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin turun berat badan, ayo ada gerakannya nggak? Puasa tiap hari, makan sehari sekali, makannya apa gitu. Atau misalnya baca buku seminggu sekali, bukunya buku apa, cara bacanya gimana dan seterusnya. Jadi ada movement yang dilakukan. Itu akan bikin orang makin senang ngumpul karena ada gerakannya, bukan cuma omong doang. Jadi perubahannya apa? Cara untuk mencapai perubahan itu apa? 2 hal ini aja sudah bikin sebuah gerakan yang akan muncul menjadi sebuah komunitas. Nah, komunitas ini nggak perlu gede. Kalau kita apalagi untuk hal-hal yang baru, ini pasti dimulai dari 5 orang pertama, nanti jadi 20 orang, 50 orang. Bertahap akan menemukan orang-orang yang pas dengan pergerakan ini, dengan movement ini. Dan ini yang kita butuhkan, early adapter, orang-orang yang ikut kita dari awal, orang-orang yang peduli sama kita, visi misi kita dan ngikutin gerakan kita ini. Ini yang kita harus ciptakan ketika membuat sebuah movement. Yang terakhir itu bukan poin nomor 3, 2B mungkin adalah ritual. Apa ritual kita? Kalau kita geng motor mungkin tiap 2 bulan kita naik motor 500 km gitu. Itu kan kayak ada ritualnya. Atau kalau kita mau bersihin kota gitu, yuk tiap hari Senin Kemis kita sapu, ambil sampah di seluruh kota gitu. Apapun itu, tapi ada ada ritual nyata gitu. Oh iya, kita olahraga tiap hari sampai keringetan bercucuran gitu. Apapun itu tapi ada ritualnya. Itu akan bikin kita bisa tumbuh menjadi sebuah organisasi yang solid dengan pengikut yang setia. Tribes. Thank you.